pagi, siang, sore, malam kita diskusi tentang Pusat Studi Kepolisian. Nah, ini dengan Pak Teguh. Nah, Pak Teguh ini senyum-senyum aja. Kayaknya Senang sekali saya kalau dengan bicara melihat Pusat Studi Kepolisian. perkembangan Pusat Studi Kepolisian. Pada konteks ini kita sekarang berada di Pusat Studi Kepolisian yang ada di STIK ya. Jadi di STIK ini ada beberapa pusat studi yang berkaitan dengan ilmu kepolisian, keamanan keselamatan, berkaitan dengan terorisme, kaitannya dengan community policing, kaitan dengan SDM, teknologi kepolisian, bahkan juga kajian Oseania dan hal-hal lain yang berkaitan dengan industri, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, konteks ini tentu bagaimana kita semua berupaya untuk membangun atau menyiapkan sumber daya manusia Polri untuk menjadi profesional, cerdas, bermoral, dan modern yang berbasis pada ilmu kepolisian. Nah, Pak Teguh, ini Pak Teguh nih untuk Satgas Pusat Studi Kepolisian yang diselenggarakan atau bermitra dengan perguruan tinggi atau universitas yang ada di Indonesia. Karena konteks ini tentu dalam mengembangkan ilmu kepolisian atau di dalam polisi dan pemolisiannya tentu akan berkaitan dengan kemitraan. Salah satunya kemitraan dengan para akademisi untuk membuat suatu kajian atau bisa mengembangkan bagaimana ilmu kepolisian ini bisa menjadi bagian penting dalam mendukung untuk Polri yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Silakan Pak Teguh ceritakan apa yang sudah dikerjakan. Terima kasih Prof. Jadi menginspirasi tentang mengapa kita harus mendorong pusat studi kepolisian, tentunya bahwa ilmu kepolisian yang bersifat sebagai sebuah ilmu sosial antar bidang tentunya akan terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Nah, kita tidak bisa hanya sekedar melaksanakan tugas itu cuman pengalaman saja. Jadi artinya dan tidak kajian, hanya pragmatis, tapi konseptual dan teoretikal bisa dikembangkan. Betul. Dan tidak dari satu sudut atau mono bidang, tetapi antar bidang. Betul. Nah, yang punya kemampuan seperti ini antara adalah para akademisi, Prof. Tentunya kemitraan yang disebut oleh Prof tadi. Ini juga kaitan apa dengan Tridharma perguruan tinggi. Betul. Konteks pelaksanaannya tidak boleh keluar dari Tridharma perguruan tinggi. Hanya mungkin fokus pada bidang-bidang tertentu diarahkan pada, atau bisa juga menangani isu-isu penting yang terjadi dalam konteks polisi dan pemolisian, atau isu-isu penting yang terjadi yang berkaitan dengan masalah keteraturan sosial. Betul. Makanya kita konsepnya di setiap Polda ada pusat studi, karena isu-isu penting yang terjadi di setiap wilayah itu memiliki karakter yang berbeda. Ini maksudnya agar polisi di dalam pemolisiannya cocok dengan masyarakatnya. Betul. Atau kata Prof. Marsudi bisa menyesuaikan dengan corak masyarakat dan kebudayaannya, dan keberadaan polisi ini bisa diterima, didukung, dan dianggap menjadi bagian dari masyarakat yang dilayaninya. Begitu ya. Sekaligus itulah bentuk dari implementasi adaptif gitu, Prof. Berarti kita semua juga perlu menyadari bahwa polisi di dalam pemolisiannya ini bisa memahami atau melihat kebutuhan keamanan dan rasa aman, yang tentu isu-isunya bervariasi kan gitu ya. Karena kata konteks ini tidak bisa pukul rata. Dengan adanya pusat studi ini, harapannya ada sisi lain atau kajian-kajian akademik, atau setidaknya para petugas polisi untuk mempersiapkan mereka sebagai penyidik yang punya kompetensi seorang sarjana ini bisa dielaborasi. Nah, Pak Teguh, ini sudah berapa universitas yang kita persiapkan? Sampai dengan saat ini, kalau kita lihat basicnya bahwa kita sudah mempunyai 74 nota kesepahaman dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri. Yang sekarang sudah mempersiapkan dan segera ditandatangani perjanjian kerjasama sekaligus launching pusat studi itu
di Jawa Tengah sudah ada 8, kemudian di Palangkaraya sudah sedang dipersiapkan, USU sudah menyanggupi, dan di Universitas Jenderal Sudirman, di Universitas Hasanuddin, plus lagi juga yang ada di Maluku Utara, Prof. Kira-kira kita saya sekarang kira ini 14 kita nih. sudah bisa mengembangkan bahwa pusat studi kepolisian ini membuka ruang bahwa polisi ini dalam masyarakat yang modern dan demokratis tentu juga berbasis pada supremasi hukum, membangun dan juga memberikan jaminan dan perlindungan HAM, transparan, akuntabel, berorientasi peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta ini juga adanya pembatasan dan pengawasan kewenangan. Nah, konteks ini secara akademis tentu menjadi bagian dari dialog peradaban, karena mau tidak mau dalam konteks demokrasi adalah dialog. Dan kita bersama-sama mencari akar masalah dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Nah, maka yang sudah dikerjakan selama ini, kita semua berupaya membangun kemitraan. Gitu ya, Pak Teguh? Dengan ini, Prof, yang sudah terbentuk akan segera kita mulai, kita akan membuka ruang-ruang dialog dengan mitra. Dan perguruan berarti cara belajar di era digital ini kan tidak terkungkung pada kelas, Betul. tapi bisa belajar di mana saja, dengan siapa saja, dengan cara apa saja. Yang paling penting pada konteks keutamaan, logika berpikir, dan kita bisa mengembangkan bagaimana untuk profesional, artinya memiliki keahlian berbasis pada ilmu pengetahuan, cerdas artinya juga kreatif dan inovatif, menyesuaikan dengan kemampuan, kondisi dan situasi yang ada. Bermoral ini juga menjadi penting karena menurut saya pemolisian ini berkaitan dengan adab, karena ini berkaitan dengan perilaku, pikiran, perkataan, dan perbuatan, bela rasanya, dan satu lagi modern. Jadi harus dinamis mengikuti perubahan. Nah, konteks ini, Pak Teguh, pusat studi kepolisian kaitan dengan teknologi kepolisian ini, apakah ada pemikiran-pemikiran bagaimana polisi tidak hanya sebatas konvensional saja? Tentunya, Prof. Yang namanya ilmu tentu harus selalu berkembang, menyesuaikan dengan perkembangan, apalagi dengan teknologi. Ada 6 pilar ilmu kepolisian, mulai dari hukum kepolisian, administrasi kepolisian, forensik, sampai dengan teknologi kepolisian. Oleh karena itu, teknologi kepolisian itu dalam implementasinya tidak akan bisa lepas dari ini bisa dikaitkan dengan model e-policing atau electronic policing sebagai model pemolisian di era digital. Nah, mau tidak mau dengan sistem online atau saling terhubung ini, sehingga bisa pelayanan kepolisian ini bisa semakin transparan, semakin akuntabel, semakin cepat, dan juga cepat, tepat, akurat, transparan, kan gitu ya. Nah, ini semua dihasilkan dengan adanya algoritma. Algoritma ini berupa infografis, info statistik, dan info virtual lainnya. Pak Teguh, untuk closing, kita sekarang apa yang ingin disampaikan supaya kita semua juga memahami bahwa program-program secara akademis, secara jaringan-jaringan kepada kalangan akademisi, para pakar, ini mereka bisa menjadi suatu mitra untuk transformasi, untuk perbaikan dan kebaikan polisi di masa depan. Ya, saya kok merasanya begini, dengan banyaknya masukan, kajian, pendapat, saran dari berbagai kalangan yang merupakan mitra polisi, baik akademi dan sebagainya, tokoh, tokoh, itu bagian daripada literasi kan, dan ini juga literasi karena betul, mau tidak mau polisi mulai terbuka dan mulai memahami. Ya. Dan itu implementasi dari polisi yang demokratis itu ya, Prof. Ya. Dan inilah bagaimana menjadi polisi yang transformatif. Artinya berani belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu, siap di masa kini, dan mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik.